Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Iya, selamat sore. Sore ini agak berkeringat ini. Ini berdasarkan pengaduan masyarakat. Ini apa sebenarnya barang pengaduan masyarakat ini apa? Sebenarnya yang menjadi sebuah barang yang nggak kelihatan jadi black box. Ini pengaduan masyarakat ini apa? Cerita tentang apa? Apakah ini juga bisa diaudit nih pengaduan masyarakatnya siapa aja? Oke, silakan Bung Firdaus. Ya, kalau kita kita mengamati baik itu laporan tahunan KPK atau di websitenya KPK ya KPK Go ID, itu ada statistik, ada penanganan perkara, di antara statistik penegakan hukum dan segala macam, ada gratifikasi, ada Dumas, ada pengaduan masyarakat di sana, begitu ya. Jadi kalau ditanya, ini Dumas ini apa ini? Dumas ya pengaduan masyarakat gitu. Nah, Dumas ini dikembangkan kalau kita lihat dari ininya, paling tidak sebenarnya sejak dari awal KPK berdiri ya, tapi yang tercatat mulai baik itu sejak 2004 ya, sampai terakhir sekarang 2022, ya 2023 masih berjalan, statistiknya kita belum tahu begitu. Nah kemudian kenapa ada Dumas? Nah, ini juga bagian dari membangun sistem, Bung Meldi. Jadi ketika KPK di awal didesain, mereka mengatakan, ya udah, kan tidak mungkin ya korupsi itu bisa dibangun sendiri, bekerja sendiri, dideteksi sendiri gitu ya, disadap sendiri, kemudian ditangkap sendiri gitu, atau melihat pola atau petanya kira-kira seperti apa. Nah, salah satu yang paling banyak begitu, maka dibuka kanal Dumas, jadi channel Dumas, pengaduan masyarakat. Jadi kanal ini berguna bagi masyarakat seluruh Indonesia untuk melaporkan, menyampaikan keluh kesah, dugaan-dugaan, indikasi, atau praktek penyimpangan, bahkan misalnya yang berindikasi langsung kepada OTT ya, Bung Meldi ya, jadi banyak juga misalnya OTT itu berangkat dari hasil Dumas diawali, gitu, jadi pengaduan masyarakat begitu. Nah, Dumas ini diterima dari seluruh Indonesia, bahkan juga ada yang dari luar negeri kalau kita baca statistiknya begitu. Nah, memang di situ dikatakan bahwa Dumas yang disampaikan hanya yang terkait dengan dugaan korupsi, kerugian keuangan negara. Walau kadang-kadang ya saya ingat dulu kalau kita main-main ke KPK ketemu, kadang-kadang ada juga yang Dumas misalnya pengaduan tentang misalnya ASN atau pejabat negara misalnya punya simpanan atau punya istri lagi begitu, atau selingkuhan begitu. Nah, KPK tidak menangani itu begitu. Jadi itu yang disebut sebagai pengaduan masyarakat. Nah, biasanya KPK sudah punya tim Dumas ya, dia akan dia menerima gitu ya, kemudian mengolah, mengklasifikasi apakah Dumas-Dumas ini, pengaduan masyarakat ini memenuhi kriteria unsur atau indikasi tindak pidana korupsi atau tidak begitu. Nah, biasanya nanti ada yang memenuhi kriteria, ada yang tidak. Nah, di antara yang memenuhi itu ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap begitu ya. Nah, yang lengkap itu misalnya nanti dia telaah, dia kebetulan Dumasnya relevan dengan pekerjaan yang sedang KPK lakukan, ada full bucket atau penyelidikan, jadi pelengkap namanya untuk data atau informasi gitu ya, atau ada yang kurang, indikasinya kuat tapi datanya kurang. Nah, biasanya KPK akan meminta memfollow up dengan misalnya kalau bisa dilengkapi dengan dokumen atau data-data yang lain misalnya. Dan dari Dumas ini kadang-kadang ada juga yang tidak yang notabene hanya membawakan clipping koran atau cerita saja begitu ya. Orang mengatakan, oh iya saya kok pelayanan kesehatan kok susah ya dapat ini atau itu misalnya, atau kayaknya ini dikorup deh pembangunan ini begitu. Tolong KPK selidiki. Nah, biasanya KPK akan melihat, oh iya tolong sertakan bukti-bukti atau kelengkapannya. Nah, kalau tidak biasanya KPK akan pending sebagai bagian dari database. Jadi manajemen Dumasnya sudah cukup baik ya kalau kita lihat di KPK ya gitu. Dan ini yang menjadi salah satu kalau dikatakan trigger ya Bung Meldi ya, trigger untuk melakukan baik itu penyelidikan atau penindakan korupsi. Nah, penindakan yang paling terasa di kita misalnya, banyak dari kasus operasi tangkap tangan KPK itu juga diawali dengan pengaduan masyarakat dari seluruh Indonesia atau bahkan dari luar negeri. Ini berapa persen dari pengaduan masyarakat atau dari hasil kerja KPK sendiri, Bung Firdaus? Ya, kalau lihat dari persentasenya sebenarnya kita bisa lihat ya. Jadi misalnya sebagian dari Dumas itu mengandung indikasi tindak pidana korupsi ya. Pertama kalau kita lihat, saya juga harus buka ya karena datanya sangat detail ya. Kalau kita lihat itu misalnya Dumas itu dari penyampainya ada lewat email, ada kawat, itu ada langsung lewat demonstrasi, bahkan ada pesan, telepon, surat, fax begitu. Nah, mostly sebagian besar itu lewat surat, jadi lewat hard paper ya, jadi ada yang mengirim sebundel dokumen lewat tiki, lewat apa segala macam gitu ya, kemudian disampaikan kepada KPK begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari hasil itu misalnya, maka dia akan melakukan verifikasi begitu ya, apakah dia memenuhi unsur atau tidak begitu. Nah, kalau kita lihat misalnya dari unsur verifikasi itu nanti akan disampaikan, apakah nanti disampaikan sebagai internal, bagian dari pencegahan internal gitu ya, atau disampaikan kepada pihak yang terkait. Kadang-kadang misalnya ada laporan Dumas yang notabene itu tidak terkait langsung dengan KPK, tapi misalnya dengan perilaku pegawai negeri misalnya, atau misalnya
reformasi biro. Jadi nanti bisa disampaikan kepada Menpan RB atau segala macam gitu. Atau dalam konteks misalnya sebagai bahan masukan untuk melakukan pengawasan atau audit baik itu internal atau eksternal, bisa ke BPKP atau ke BPK gitu. Atau kalau dia mengandung unsur tindak pidana korupsi gitu ya, itu bisa disampaikan juga kepada aparat yang lain. Dumas nih, yang saya lihat ya silakan Bung Meldi. Dumas nih anonim atau harus jelas pengadunya? Pertama, kalau kita lihat KPK itu sudah punya standar gitu ya, yang saya paham ya. KPK sudah standar pengelolaan dari pelapor gitu. Pelapor itu misalnya memang sebaiknya kita sampaikan secara ada identitasnya gitu. Nah, pertanyaan apakah pelapor itu dilindungi atau tidak? Nah, KPK sudah punya skema perlindungan terhadap pelapor. Nah, skema ini kan sebenarnya universal ya secara dunia ya, artinya pelaporan dalam kasus apapun gitu itu harus dilindungi dari pembalasan atau serangan balik dan segala macam. Nah, biasanya KPK sudah punya SOP itu gitu. Walaupun sekali lagi, apakah boleh dilaporkan secara anonim? Boleh saja, gitu. Nah, dia anonim, asal dokumennya lengkap, data-datanya lengkap, maka biasanya itu akan diproses. Artinya secara tupoksi ya, secara SOP-nya itu akan diproses, Bu Meldi. Tidak ada alasan untuk KPK mengatakan karena pelapornya anonim, tapi data atau buktinya cukup kuat, kemudian kasus itu atau laporan itu dipetieskan atau ditindaklanjuti. Selama buktinya atau indikasinya kemudian relevan juga dengan apa yang sedang dikerjakan oleh KPK, even dia anonim, itu akan ditindaklanjuti. Gitu. Kita punya contoh kasus IKTP ya, dulu Haryanto Taslim ya. Nah itu dia Dumasnya Haryanto Taslim. Iya, contoh misalnya, ya saya lupa ya siapa Dumasnya, tapi juga salah satunya dibangun oleh Dumas, termasuk juga ada beberapa Asia rekanan atau laporan dari PPATK juga ada itu untuk IKTP. Nah kalau kita ingat misalnya untuk kasus ASEAN Agri yang menarik misalnya, itu whistleblowing-nya, deep throat-nya itu adalah kalau tidak salah mantan manajer keuangan dari grupnya ASEAN Agri sendiri gitu. Nah itu juga yang disampaikan, nah saya tidak tahu ya, akhirnya itu muncul Vincent, jadi kalau tidak salah Vincent, karena lupa ya, jadi Vincent gitu, kalau tidak salah Vincent sebagai pelapor ASEAN Agri, tapi pada akhirnya juga Vincent itu juga kena semacam konsekuensi balik ya, menurut saya begitu ya, gitu. Entah itu dari korporasinya atau apa, tapi intinya gitu ya, kalau kita bicara bagaimana pengelolaan terkait pelapor, whistleblower atau deep throat-nya gitu, di dalam tindak pidana korupsi atau penanganan perkara, bahkan tidak hanya untuk pidana ya, tapi untuk perdata yang lain, misalnya sistem manajemen layanan publik atau apa, itu dimungkinkan dan dibuka kanal untuk pelaporan anonim begitu. Jadi tidak ada masalah begitu. Nah, yang perlu kita waspadai adalah misalnya pelapor itu muncul kepada publik atau diketahui gitu ya, kemudian dia mendapatkan serangan balik. Nah, ini juga yang kadang-kadang menjadi bumerang, Bung Meldi. Kita ambil misalnya untuk pelaporan yang berasal dari internal pegawai negeri begitu ya, terutama bawahan yang secara posisi jabatan itu rendah gitu. Nah, karena kegerahannya atau kecapeannya adalah kemudian dilaporkan gitu ya. Nah, takutnya mereka adalah ketika dilaporkan, kemudian pelapor itu bocor. Pelapor itu bocor, kemudian kembali kepada institusi yang dilaporkan. Nah, kadang-kadang misalnya bisa saja gitu ya, kemungkinannya misalnya pelapor itu mengalami perbuatan atau intimidasi yang tidak menyenangkan. Misalnya, saya ingat dulu gitu di KPK bahkan ada beberapa kasus pelapor, begitu pelapornya kemudian muncul di internal, diketahui di internal, kemudian pelapor itu dinonjolkan. Kalau tidak salah itu untuk dugaan penyuapan kasus TEL ya, gitu. TEL di Pertamina. Jadi untuk proyek Langit Biru. Jadi itu mungkin 2000 awalan, 2005, 2006 gitu, 2007 gitu ya. Dan kemudian ada beberapa yang kasus masuk gitu ya, Sinospek gitu, Inospek gitu ya. Nah, pelapornya itu diketahui kemudian entah karena alasan apa kemudian dinonjolkan. Tidak dapat posisi, dibuat tidak nyaman. Akhirnya kalau tidak salah, saya tidak tahu terakhirnya seperti apa ya, karena saya juga ikut mendampingi waktu itu gitu ya. Pelapornya mungkin, ya artinya ada semacam retaliation, pembalasan balik kepada pelapor gitu. Nah ini yang kita harapkan tidak terjadi gitu. Yang kedua juga memang membangun sekali lagi dalam sistem pelaporan atau feedback, bagaimana pelapor itu secara nyaman bisa ditindaklanjuti gitu ya. Pelapor itu secara nyaman juga misalnya yakin dia tidak akan muncul, tidak akan dirahasiakan, sehingga baik itu pelapor bahkan saksi gitu ya, itu tidak takut untuk mendapatkan ancaman, bahkan selalu dilindungi misalnya begitu. Makanya muncul misalnya LPSK ya, salah satu reformasi di kita, selain ada MK, LPSK, KPK, yaitu juga salah satu instrumen di dalam membangun integritas nasional begitu. Jadi mungkin PR-nya adalah bagaimana membangun Dumas yang efektif gitu, artinya ada komitmen untuk menindaklanjuti, kemudian yang kedua perlindungan terhadap pelapor,
tidak jangan pelapor tapi juga saksi atau para pihak yang terkait gitu ya. Karena kadang-kadang kan orang, Mas, jadi saksi dong untuk kasusnya. Ah, enggak, saya nggak berani ya, nanti bocor. Saya bagaimana dapur saya, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana nanti anak bini saya misalnya. Jadi keamanan kenyamanan itu tetap dijaga. Bahkan juga misalnya memberikan semacam kalau dalam ketika Dumas itu berhasil ya, ada semacam reward misalnya. Iya, iya. Nah, di peraturan kita dulu ada gitu, ada semacam reward kepada pelapor yang kerugian negaranya bisa dipulihkan. Itu kalau tidak salah 2 per mil, jadi 2/1000 ya. Itu udah Perpres zamannya Pak Harto, atau sudah sangat lama sekali misalnya begitu. Tapi kalau kita berkaca kepada luar negeri misalnya, kepada misalnya FCPA gitu. FCPA itu ada reward untuk pelapor kejadian fraud atau bribery terkait misalnya bursa efek ataupun juga FCPA di Amerika, dan rewardnya sangat besar misalnya. Gitu. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldirendra. Salam Indonesia bersih.